Oke, sekarang kita lanjutkan perkuliahan analisis yield kita dengan topik teorema nilai rata-rata. Oke, saya mulai dengan teorema ekstrim interior. Jadi, misalkan fungsi ini mencapai maksimum di C, gitu ya, mencapai maksimum di C. Jika f aksen C ada, maka f aksen C pasti sama dengan 0. Oke, jadi apa ini artinya? Jadi kalau Y sama dengan fx mencapai maksimum di C, maka gradien garis singgung di C ini menghasilkan garis singgung yang mendatar, ya. F aksen C itu kan gradien garis singgung di titik C, Fc. Nah, ini garis singgungnya mendatar, maksud teorema ini. Oke, gimana dengan buktinya? Misalkan saya ambil P dan Q dengan posisi P-nya kurang dari C, Q-nya lebih dari C. Dengan menggunakan fakta bahwa Fc lebih besar dari Fi, ya, Fc lebih besar dari Fq, maka saya punya yang ini berarti negatif, yang ini positif, sehingga keseluruhan dia tidak positif, ya. Yang ini keseluruhan tidak positif. Akibatnya, kalau Q mendekati C, maka ekspresi ini pasti akan menghasilkan f aksen C kurang dari sama. Sebaliknya, karena P kurang dari C, maka P minus C ini negatif. Sementara Fp kan kurang dari sama dengan Fc. Berarti Fp min Fc juga akan negatif. Sehingga secara keseluruhan ekspresi ini positif, ya, tidak negatif. Nah, jika P mendekati C, maka f aksen C lebih besar sama dengan 0. Dari sini dan sini kita simpulkan bahwa f aksen C sama dengan 0. Gampang, ya? Oke, itu gampang buktinya. Sekarang coba saya punya fungsi H, yaitu Fb min Fa kali G min Gb min Ga kali F. Dengan F dan G itu mempunyai turunan di AB. Akibatnya dari definisi H yang seperti ini, maka H juga mempunyai turunan di AB. Nah, karena H mempunyai turunan di AB, maka H kontinu di interval tutup AB. Dengan demikian, H mempunyai ekstrim di situ, dia kontinu dan punya turunan. Pasti dia punya ekstrim, katakanlah T0, dan karena dia punya turunan, H aksen T0 pasti ada. Dan menurut teorema ekstrim interior tadi, H aksen T0 pasti sama dengan 0. Apa artinya H aksen T0 sama dengan 0? Ya, ini sama dengan 0, untuk T-nya diganti T0. Ya, yang ini. Ya, oke, dari penjelasan ini saya simpulkan, ini dia, teorema nilai rata Cauchy. Tadi sudah ada buktinya, ya, teorema nilai rata Cauchy itu bentuknya seperti ini. Oke, ini yang paling sederhana. Oke, sebagai akibatnya apa? Sebagai akibatnya kalau GT saya tulis sebagai fungsi identitas. Apa tuh? Jadi kalau GT sama dengan T, maka saya punya apa nih? Itu berarti apa? Ini dia topik utama kita, ya. Jika F mempunyai turunan di ini, maka apa? Terdapat T0 di sini, sedemikian hingga apa? F aksen T0 sama dengan Fb min Fa per B min. Nah, itu dia.
GT sama dengan T, berarti yang ini lah. Jadi saya punya ini. Oke, jadi setelah teorema nilai rata Cauchy bisa kita sajikan buktinya dan kita tuliskan teoremanya, maka sebagai akibatnya saya mendapatkan teorema nilai rata dari teorema Cauchy, ya, dengan mengambil GT adalah fungsi identitas. Jadi saya punya ini. Nah, sekarang ini apa maknanya? Coba kita lihat. Yang sebelah ini apa ini? Ini adalah media, slope, ya, slope dari sebuah garis yang menghubungkan A, FA dan B, FB, gitu ya. Sedangkan ini apa? Ini adalah slope dari sebuah garis yang menyinggung kurva Y sama dengan Fx di titik T0, Ft0, ya. Jadi saya punya apa ini? Saya punya apa nih? Gambarnya kira-kira seperti ini. Gambarnya kira-kira seperti ini. Oke, jadi saya punya ini adalah yang seperti ini. Nah, gitu ya. Ini Y sama dengan Fx. Nah, gini. Ini T0, kemudian ini adalah A, sedangkan yang sini adalah B, gitu ya. Oke, kita lihat gradien L1 adalah apa? Berapa? FB min FA per B min A. Terus gradien L2 adalah apa? L2 adalah garis yang menyinggung Y sama dengan Fx di titik T0, F0 ya. Jadi ini pasti F aksen T0. Nah, L1 sejajar L2, maka M1 sama dengan M2. Oke, jadi ini kesimpulan ini yang ada di sini ya. Nah, itu dia. Ini interpretasi geometris dari. Sekarang perhatikan kalau FA sama dengan FB, apa itu artinya? Berarti kan seperti ini kan? Nah, gitu. Berarti seperti ini ya. Jadi saya punya teorema Rolle yang seperti tadi. Ya, yang seperti tadi. Oke. Jadi kalau saya punya begini teorema Rolle, maka saya punya apa tuh? F mempunyai turunan di sini dan FB sama dengan FA, maka apa? Terdapat T0 di sini sedemikian hingga F aksen T0 sama dengan 0. Coba Anda lihat. Itu kan seperti ini kan? Nah, gitu ya. Oh, terlalu jelek ya. Nah, gitu ya. Ini, kemudian yang satunya lagi B, ini Y sama dengan Fx. Nah, ini L1, ini L2. Tapi kali ini L1 dan L2 sejajar dengan sumbu datar ya. Akibatnya saya punya seperti ini. Nah, ini adalah situasi khusus dari gambar yang itu ya. Jadi kalau ini digerakkan segini, seret, nah gitu. Jadi ini kita punya ini. Oke. Jadi sekarang kita punya
teorema nilai rata-rata Cauchy mengakibatkan teorema nilai rata-rata, teorema nilai rata-rata mengakibatkan teorema rule. Sekarang kita mau lihat teorema teorema nilai rata-rata akan kita sajikan aplikasinya ya. Aplikasinya coba kita lihat ya. Nah, kita lihat. Saya punya ini F A, B R dengan apa? F aksen T itu selalu begini untuk setiap T di sini. Oke. Kita pernah lihat tes fungsi naik, fungsi turun. Nah, ini turunannya positif. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat. Jadi misalkan apa nih? Misalkan saya punya A, P, Q, B gitu ya. Oke. Jelas dari sini berarti F memenuhi teorema nilai rata-rata ya, memenuhi teorema nilai rata-rata karena dia punya turunan gitu ya. Jadi dari apa TNR maka kita pilih apa T0 di sini sedemikian hingga apa F I min F P lebih dari I min P sama dengan F aksen T0. Nah, menurut yang ini kita punya begini kan? Ya, betul ya? Nah, karena I min P apa dia bilang? Begini, maka apa? F Q min F P pasti juga begini kan? Ya, betul ya? Karena ini kan tidak negatif, akibatnya jika ini positif, ini juga positif. Dari sini kita simpulkan apa? Dari sini kita simpulkan apa? Jika A, P, Q, B, maka saya punya apa? Saya punya apa? F, P kurang dari sama dengan F, Q, gitu ya. Akibatnya apa ini? F naik di sini, gitu ya. Nah, jadi kalau turunannya positif, dia pasti naik ya, dia pasti naik. Oke, gitu ya. Oke, ada lagi aplikasi yang lain? Nah, coba lihat. Tadi kita lihat aplikasi yang pertama, jika dia punya turunan positif, dia merupakan fungsi naik. Sekarang kita mau lihat, saya punya F itu diferensiabel, punya turunan, tapi apa? F aksen X itu sama dengan 0 untuk semua X di gimana? Di A, B gitu ya. Nah, ya. Apa? F kira-kira apa? Kalau menurut ilmu kalkulus semester 1-2 katanya F itu fungsi konstan. Ya, kalau F fungsi konstan pasti turunannya sama dengan 0. Tapi kalau dia turunannya sama dengan 0, apakah dia konstan? Katanya ada di semester 1, ini diintegralkan, integral 0 adalah konstan. Katanya begitu, tapi itu kan keliru ya. Oke. Ambil apa? A kurang dari P kurang dari Q, B gitu ya. Nah, gitu. Apa jadinya? Maka apa? Terdapat T0 di antara P, Q sedemikian hingga apa? Apa katanya? Kalau itu
Apa dia bilang? Demikian hingga menurut teorema nilai rata-rata apa? F aksen T0 sama dengan Fp min Fq per P min Q, gitu ya. Tapi kita tahu bahwa ini begini. Akibatnya saya punya apa? Fp sama dengan Fq untuk semua PQ yang ada di sini ya. Nah, karena Fp sama dengan Fq untuk semua PQ di antara A dan B, maka F adalah fungsi konstan. F konstan, gitu ya. Gampang ya? Oke. Sekarang kita akan melanjutkan aplikasi teorema nilai rata-rata untuk problem berikut ini. Oke, kita akan menaksir akar 15. Oke, gimana caranya? Oke, saya punya fungsi ini yang terdefinisi di sini. Kenapa? Saya ingin menaksir akar 15. Ya, akar 15 pasti bisa ditaksir oleh dekat-dekat dengan karena 15 terletak di antara 9 dan 16. Maka akar 15 pasti terletak di antara 3 dan 4, gitu ya. Nah, karena 16 lebih dekat ke 15, maka saya mendefinisikan fungsi Gx di antara 15 dan 16, bukan di antara 9 dan 15 ya. Jadi saya mendefinisikan fungsi Gx akar X di antara 15 dan 16. Oke. G memenuhi teorema nilai rata-rata, turunannya ada di interval ini. Nah, menurut teorema nilai rata-rata berarti ada T0 di antara 15 dan 16, demikian hingga seperti ini. Ya. Nah, ini sendiri kalau saya sederhanakan menjadi 4 min akar 15 sama dengan ini. Ya. Nah, karena T0 terletak di antara 15 dan 16, maka 1 per akar T0 terletak di antara 1/4 dan 1 per akar 15. 1 per akar T0 itu kan sama dengan 2 kali 4 min akar 15 ya. Jadi saya punya ini lanjutannya. Nah, saya punya ini lanjutannya. Gara-gara inilah, gara-gara ini dan ini. Jadi saya punya ini lanjutannya. Oke, selanjutnya berarti ini semua ruas saya kalikan dengan akar 15. Jadi saya punya seperti ini. Oke. Kita punya dua kotak samaan, ini dan ini. Nah, yang ini saya otak-atik berubah menjadi ini, kemudian berubah menjadi ini. Ya, oke, berubah menjadi ini. Nah, yang ini saya otak-atik, yang ini saya otak-atik menjadi seperti ini dan menjadi seperti ini. Akibatnya saya punya akar 15 diapit oleh ini. Nah, kalau ingin melihat estimasi akar 15 lebih teliti, maka galar yang di sini harus disamakan penyebutnya. 8 dan 11 kalau disamakan penyebutnya kan menjadi 88. Maka saya punya ini. Gitu. Ya, saya punya ini. Oke, cukup sekian saya kira. Terima kasih.